Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, luar biasa nih. Rame, udah 1.000 lebih jamaah dari kuliah sebulan jadi pengusaha. Semoga yang hadir di sini adalah orang-orang soleh dan soleha, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebentar lagi ya membaiki hidupnya, banyak rizkinya, tercapai impian-impiannya, ya berlimpah ilmunya, dekat dengan ulama-ulama, dan sering berkumpul seperti ini, bahkan nanti dikumpulkan di surga dan jannah. Boleh amin di unmute dulu, yang di YouTube juga diketik amin. 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 Amin ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semua yang saya cintai karena Allah, mahasiswa, mahasiswi, program kuliah sebulan jadi pengusaha. Alhamdulillah ya, hampir 7 kali saya selalu cek Instagram saya di @pengusahatangguh untuk membaca komentar dari teman-teman semua terkait sesi pertama Aku Pengusaha yang kemarin saya sampaikan dengan semangat berapi-api, menggelora, membara. Saya doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kemarin diucapkan benar-benar menancap di hati Bapak Ibu semua, menjadi sebuah keyakinan bahwasanya Allah bisa ubah kita. Dan perubahan pertama dimulai dari doa. Dan tidak sekedar berdoa buat diri kita semata, tapi kita membesarkan doa kita buat sesama, buat umat. Luar biasa ya. Oke teman-teman semua, hari ini sangat-sangat spesial ya. Guru kita semua, Dr. Amir Faisal Fat, yang lebih dikenal dengan sebutan dengan panggilan Abi Amir, akan membersamai kita semua untuk belajar ya bagaimana menjadi pengusaha pecinta Al-Qur'an, pengusaha pecinta Quran, PPQ ya. Dan untuk menghubungi beliau tidak mudah ya, walaupun sudah deal, walaupun sudah oke, jauh-jauh hari kemarin itu saya telepon sampai 7 kali sampai 10 kali ya, nggak nyambung ya. Bahkan pagi tadi saya telepon lagi, saya mohon izin kepada istri Abi Amir ya, Ustazah dia juga saya telepon lagi selaku manajer, dan juga kalau hubungi jadwal itu sama beliau, khawatir ya ada apa-apa. Karena apa? Jadwal beliau itu sangat sibuk ya, untuk safari dakwah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Ya, saya pernah diceritain langsung dengan Abi Amir bagaimana beliau itu safari dakwah di Australia berhari-hari tanpa putus, di Inggris, di Jerman, di Amerika, di Jepang berkali-kali, di Hong Kong berkali-kali. Dan sekarang beliau safari dakwah ya, langsung hadir di rumah teman-teman semua, di Zoom pagi ini, di YouTube pagi ini, ya kedatangan seorang ulama yang kita tahu bagaimana kecintaan beliau terhadap Al-Quran ditularkan, disebarkan, ya, digelorakan kepada seluruh anak-anak Indonesia, ya dalam sebuah program, ya Hafiz Indonesia, dan menginspirasi jutaan. Sehingga anak-anak berlomba-lomba mencintai Quran semenjak dini. Ya, hari ini kita belajar dengan siapa? Sebut Abi Amir. Yang ngomong kayak gini saya doain anak-anaknya Hafiz dan Hafizah Quran. Hari ini kita belajar dengan siapa? Abi Amir. Amin. Amir. Amin. Bi Amir. Amin. Saya dengan beliau waktu itu di Makassar, tepatnya di Benteng Rotterdam, depannya Pantai Losari. Ada salah satu peserta Hafiz dalam kondisi mata buta, masih kecil. Abi, aku pengen ketemu. Waktu itu PPK lagi kumpul-kumpul sama Abi Amir di sore yang sangat cerah. Matahari juga hampir tenggelam, jadi kayak kemerah-merahan gitu. Dan si anak kecil ini membacakan surat Ar-Rahman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan,
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنار ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما tukadziban. Shadaqallahul adzim. Saya juga lagi terus belajar, memperbaiki tajwid, memperbaiki makhrajul huruf, dan juga melancarkan hafalan, dan terus berguru untuk memahami Al-Quran, tafsirnya, terjemahannya. Dan yang lebih penting lagi, mengamalkan apa yang kita tahu dari isinya, semampu kita, sebisa kita. Dan adik kecil kita tersebut lancar. Membacanya bikin hati tergetar. Bukan masalah Al-Qur'annya, tapi siapa membacakannya. Karena hatinya terpaut dengan Quran, cinta dengan Quran, dan saat melafalkan akhirnya Allah menggetarkan hati kita semua. Termasuk juga teman-teman Allah hadirkan di sini dengan topik pengusaha pecinta Quran. PPQ. Ya, topiknya PPQ. Pengusaha apa Bapak Ibu semua? Pengusaha apa? Pengusaha pecinta Quran. Quran. Dunia dan akhirat. Boleh di mute? Ya, sebuah penggabungan yang luar biasa, dunia dan akhirat. Rupiah dan ruhiyah. Iman dan income. Terangkum dan teramu di sini. Pengusaha pecinta Quran. Misinya makin kaya, makin takwa. Kegiatan hariannya tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Memang melelahkan, memang capek, tapi kenikmatannya tiada tara. Bapak Ibu semua yang saya cintai karena Allah, ya sebentar lagi Abi Amir akan mengisi hati-hati kita semua dengan tausiahnya, dengan nasihatnya, ya yang akan mengisi hati kolbu sanubari kita semua. Saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh tim Mr. Jos yang mengurus ya grup-grup kuliah sebulan jadi pengusaha, yang saya terus ingatkan, lillah, 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 dakwah, dakwah, dakwah. Bismillah, Allah ridho dan kasih semua rezeki yang alhamdulillah. Bahkan mereka ini Bapak Ibu sudah SSC sehari 1 juz, alias sudah hatam, bukan hatam ya, udah selesai tilawahnya 1 juz jam 5 pagi. Harus sudah absen, rapi, tertib. Dan kalau mereka tidak melakukan itu ditilang 1 juz. Kalau udah 10 kali di remove dari grup. Dan mereka komit, tidak komat kamit. Dan saya pesan sekali lagi supaya mereka semua mendoakan Bapak Ibu semua yang ikut kuliah sebulan jadi pengusaha ini, benar-benar Allah kasih hidayah, mau jadi pengusaha, bisa jadi pengusaha yang makin kaya, makin takwa. Mereka terbangun jam 1, mereka terbangun jam 2, mereka terbangun jam 3. Harus kuatkan hati, ya Allah mampukan aku, ya Allah kuatkan aku, ya Allah bangunkan aku. Aku malas, aku lemes, aku lemah, aku tak berdaya. Buka mataku, bangkitkan tanganku, angkat kakiku ke kamar mandi. Ngapain? Bersih diri, kumur, sikat gigi, wudhu, dingin. Ya Allah, kuatkan lagi. Habis wudhu tahajud, habis tahajud witir, habis witir langsung tilawah 1 juz dan mendoakan teman-teman semua di sini agar Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan hajatnya, Allah mudahkan hidupnya. Allah benar-benar ubah yang semula susah menjadi kaya, yang semula lemah jadi berdaya, yang semula gini-gini aja akhirnya hidupnya lebih alhamdulillah. Boleh di unmute, di Zoom juga ditulis terima kasih tim Mr. Jos. Yuk di Terima kasih Mr. Jos. Mr. John. Terima kasih.
bukan hanya saya. Siapalah saya yang bisa menggerakkan mereka. Tapi mereka ini mau bergerak untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih tim Mr. Jos. Gitu ya. Yuk diulangi lagi di audio, di unmute. Terima Terima kasih, Mr. Jos. Inisiator, hanya penggerak, hanya pembuka. Dan saya berdoa supaya yang dikumpulkan Allah di sini, yang mengurus grup-grup SCP, orang-orang yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Al-Quran, yang mau membersama Bapak Ibu selama sebulan ini untuk menancapkan iman. Kita punya keyakinan bisa jadi pengusaha seperti Rasulullah sang pengusaha, buat ibu-ibunya seperti Bunda Khadijah, sang konglomerat yang luar biasa. Ya, kita simak teaser pengusaha pecinta Quran yang akan diisi oleh Dr. Amir Faisal Fahd. Silakan ditampilkan. Sesi pengusaha pecinta Quran. Di sini Anda akan belajar tidak sekedar bisnis mencari cuan dan penghasilan, tapi bagaimana bisnis berbuah keimanan dan ketakwaan. Di sini Anda belajar kepada guru yang tidak sembarangan, seorang pakar tafsir Indonesia, lulusan S3 dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan juga juri Hafiz Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Dr. Amir Faisal Fahd, atau yang biasa dipanggil akrab Abi Amir. Bagaimana Al-Quran memandu Anda berbisnis, bagaimana Al-Quran menjadi guidance dalam mencari income yang halal, tebal, dan bisa dibawa di akhirat yang kekal. Bagaimana Al-Quran memberikan panduan kekayaan dengan modal ketakwaan yang menjadi visi utama PPQ, pengusaha pecinta Quran, makin kaya makin takwa. Dan di sini Anda akan punya semangat dan energi yang tiada habis-habisnya untuk sukses jadi pengusaha di dunia dan akhirat. Apalagi seorang pengusaha yang jujur dan amanah akan bersanding bersama para nabi, siddiqin, dan suhada. Sebuah impian pengusaha yang mulia. Selamat belajar di sesi pengusaha pecinta Quran, pengusaha penghafal Quran, pengusaha pengamal Quran. Oke, sekali lagi saya tanya, pagi ini kita siap belajar dengan siapa? Guru kita? Coba. Amir. Amir. Cinta karena Allah, ya. Jangan sampai Allah udah kasih hidayah, ikut kuliah sebulan jadi pengusaha, tapi tidak ada perubahan, ya. Perubahannya bukan nanti, bukan masa depan, tapi hari ini, saat ini. Saya mau kasih tips dalam 5 menit sebelum Abi Amir mengisi kita semua. Pastikan kalau dari tim Mr. Jos yang di grup SCP mengajak Riyadhah, contoh 2T, tilawah dan tahajud. Mungkin gak usah banyak-banyak ya, kalau kita mungkin 1 juz teman-teman 2 lembar, atau 2 halaman, atau 2 ayat, udah ikutin aja. Ya, terus suruh tahajud, udah tahajud aja. Ya, 21 ya, 2 rakaat sama 1 witir, bukan 21 rakaat ya. Jadi ikutin aja supaya berubah. Ya, dan kita semua nih tim Mr. Jos itu bangunnya ya jam 2, jam 3, jam 4 untuk bisa tilawah 1 juz dan kelar jam 5 pagi. Maka buat Bapak Ibu semua juga melakukan hal yang sama, tahajudnya dijaga, tilawahnya dijaga. Dan untuk pagi Sabtu dan Ahad ini, pastikan Bapak Ibu udah ready, udah rapi, udah wangi, udah mandi. Ready, rapi, ya, wangi, mandi, ya. Dan sepenuh hati untuk belajar. Karena di sini Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, kalau Bapak Ibu benar-benar semangat, hidup akan melesat, income akan berlipat. Apalagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, ada tambahan juga dari tim Mr. Jos yang akan membersama Bapak Ibu semuanya. Ya, baik yang ada di grup WA, baik yang ada di Zoom, baik di ACWA, ya, audio call WhatsApp group, supaya apa? Kita makin memahami, makin mendalami, ya, makin dengan ya kuliah sebulan jadi pengusaha ini. Jadi pengusaha pecinta Quran yang makin kaya, makin takwa, yang sebentar lagi terjadi. Bapak Ibu, kalau 1 bulan ini hidup kita lebih berkah, lebih berlimpah,
dan langsung seketika berubah? Mau atau mau banget? Mau banget. Sabtu Minggu kan libur kerja. Ya kalau kita turutin itu, hidup nggak akan berubah. Silakan lanjutkan. Mr. Jones, ngapain harus pagi ya? Ngapain harus mandi? Ngapain harus rapi? Beda Bapak Ibu. Kalau kita udah ready, rapi, wangi, ya, ilmu itu akan menancap ke hati. Makanya yang belum ready, rapi, wangi, dan belum mandi udah nggak apa-apa. Tapi next pastikan lebih persiapan lagi. Tapi kalau salah, akuin salah. Bilang aja istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba di-unmute, bilang istighfar dulu semuanya. Yang belum. Astagfirullah. Tokoh nasional, ulama terpandang, kitanya belum mandi, kitanya tidak rapi, kitanya tidak wangi, kan malu, ya kan? Termasuk saya. Ya, jadi hal-hal yang kecil ini akan berdampak besar. Perubahan-perubahan yang kecil ini akan menjadi ya lonjakan, perubahan dahsyat buat Bapak Ibu semua. Termasuk tilawahnya Bapak Ibu, termasuk tahajudnya Bapak Ibu, ya. Dan inilah satu video yang pasti saya ulang di setiap sesi SJP. Kalau Al-Fatih bisa menaikkan perahu sampai melewati gunung. Kalau Al-Fatih bahkan bisa ya menguasai Konstantinopel, ya, Asia Timur, ya, Eropa Timur, Eropa Tenggara, ya, dan hampir sampai ke Roma, ya. Dan ini kisah seorang pemuda yang dilahirkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan ini adalah impian dari kakek buyutnya, ya. Beliau itu generasi ke-7. Saya udah ke sana berkali-kali Bapak Ibu. Ya, dan saya ingin Bapak Ibu juga bisa berubah dan generasi ke depan kita berubah. Ya, Allah bisa membuat matahari bersinar setelah gelapnya malam. Allah bisa memutarkan bumi dengan rotasi yang begitu besarnya. Allah bisa menggerakkan bintang-bintang ini semua. Tinggal Bapak Ibu mau nggak digerakkan Allah. Hidupnya lebih berkah dan berlimpah. Makin kaya, makin takwa. Mulai dengan kita mau bergerak. Bangun lebih awal. Tahajud lebih awal, tilawah lebih awal, belajar lebih awal. Dan saya doa yang kayak gini saldonya makin tebal. Siap atau siap banget Bapak Ibu semua? Di unmute, di Zoom. Siap banget. Teaser, kuliah sebulan jadi pengusaha yang diinspirasi oleh Sultan Al-Fatih. Silakan ditampilkan. Terinspirasi dari semangat Sultan Al-Fatih membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam simbol Islam, menjadi pusat kekuatan dunia, sampai bisa terus merambah Eropa Tenggara, Eropa Timur, sampai hampir menembus kota Roma. Padahal ribuan tahun tembok ini berdiri kokoh, tak ada yang mampu menembus dan melangkahi. Namun dengan kekuatan keyakinan, persiapan, dan dukungan ulama, akhirnya pasukan Al-Fatih menjadi sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya sebaik-baik panglima. Begitu juga untuk menjadi pengusaha, tidak cukup sekedar niat dan keberanian saja. Perlu ilmu, perlu berguru, perlu belajar agar bisnis makin cepat besar. PPQ, pengusaha pecinta Quran, menghadirkan kuliah sebulan jadi pengusaha dengan materi komprehensif dan terkurikulum, sehingga memudahkan mengubah mindset menjadi pengusaha sukses yang siap berproses, siap berprogres. Dengan diampu Mr. Joss, penulis buku bestseller pengusaha tangguh, mentor bisnis nasional, apalagi dikawal dengan ulama terkemuka Dr. Amir Faisal Fat, Juri Hafiz Indonesia, dan Habib Nabil Al-Musawa, pendakwah nasional, siap membersamai Anda menjadi pengusaha yang makin kaya, makin takwa. Ikuti 8 sesi Zoom, semua secara gratis di kuliah sebulan jadi pengusaha. Masya Allah. Yuk kita panggil sama-sama Abi Amir. Yuk di audio, di mute, unmute. Abi Ali. Sabar, pengen belajar, pengen anak-anaknya hafiz Quran, pengen jadi keluarga pengusaha pecinta Quran yang makin kaya, makin takwa. Abi Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Joss langsung ngejos, Masya Allah. Langsung Abi Amir, ini sudah nggak sabar untuk mendapatkan semangat
PPQ, pengusaha pecinta Quran dari Abi Amir. Silahkan. Masya Allah, langsung ngejos pagi-pagi sesuai dengan namanya Mr. Jos, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di Jos. Tadi ada kata-kata menarik, mulai dari yang kecil. Masya Allah, langsung rapi, ya, sudah mandi, sudah harum, ngaji beneran ya. Karena banyak dalam kuliah-kuliah online itu yang Abi Amir seringkali ngisi mahasiswa dan sebagainya, dia ada yang ya masih pakai daster, ya masih ya belum mandi dan seterusnya. Ini berbeda, beda penjiwaan, beda karakter, beda kepribadian, beda masa depan, otomatis beda penghasilan. Jadi semakin kita jujur pada diri kita sendiri, kita akan semakin terbukti bahwa kita siap untuk berhasil. Jadi Islam ini dimulai dari yang kecil. Kita diajarkan cara masuk toilet, mulai dari kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Sampai urusan itu diajarkan. Jangan buang air kecil di lubang, karena jangan-jangan di lubang itu ada hewan-hewan yang berdiam di situ. Lalu kita kirim buang air kecil di situ. Tidak boleh. Begitulah Islam mengajarkan mulai dari yang kecil. Dahsyat sekali, Mr. Jos. Terima kasih pembukaannya, memberikan semangat, memberikan motivasi yang luar biasa. Dan semua teman-teman, sahabat pengusaha Muslim, sahabat pengusaha, penghafal Quran, pencinta Quran, semua insya Allah kita siap untuk menjadi pengusaha. Tema kali ini Abi Amir ingin menyampaikan bagaimana kita menjadi pengusaha Muslim yang handal, tangguh, disiplin, dan percaya diri. Ya, karena tagline Mr. Jos adalah pengusaha tangguh. Ya, dia tangguh itu artinya dia bekerja keras, bermental kuat, bertawakal hebat. Ingat nih 3 kata. Pengusaha tangguh adalah bekerja keras, bermental kuat, bertawakal hebat. Coba ucapkan semuanya. Bekerja keras, Bekerja keras, kuat, dan Dibunyikan dulu ayahanda. Ya, dibunyikan dulu soundnya. Ya. ya, sahabatku, menjadi pengusaha Muslim, ingat ada kata Muslimnya di sini. Jadi ketika kita punya mindset, aku pengusaha Muslim, beda dengan pengusaha umum, beda. Kalau pengusaha secara umum, pikirannya hanyalah harta, hanyalah penghasilan. Tapi kalau aku pengusaha Muslim, maka mindset kita bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan keuntungan. Ingat nih, bukan hanya bagaimana mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana menjadikan usaha sebagai jalan ibadah, jalan kebermanfaatan, jalan menuju ridho Allah. Perhatikan, jadi sudah beda mindset. Orang Barat mengatakan the time is money. Tidak. Kita tidak mengatakan itu. Kita mengatakan the time is reward. Waktu adalah pahala. Maka kita tidak hanya berpikir bagaimana kita menjadi kaya, tetapi bagaimana
kekayaan yang aku dapatkan ini adalah jalan ibadah, jalan kebermanfaatan, dan jalan menuju ridho Allah. 3 kata, ibadah, manfaat, ridho Allah. Begitulah mindset pengusaha seorang muslim dan seorang pencinta Quran. Jadi, seorang pengusaha muslim tidak boleh lemah menghadapi masalah. Ingat, pengusaha muslim, pengusaha pencinta Quran, dia sudah tahu bahwa hidup ini ujian. Sudah tahu. Maka pasti sudah di dalam dirinya sudah mindset, aku siap menghadapi masalah. Maka dia tidak mudah menyerah. Karena dia tahu bahwa masalah ini proses. Dia tidak mudah menyerah ketika gagal, tidak kehilangan semangat ketika omset turun, tidak menjadi sombong ketika bisnis berkembang. Jadi, bagi seorang pengusaha pencinta Quran, seorang pengusaha muslim, dia itu tidak menjadikan penghasilan sebagai sarana flexing, sombong-sombongan, bukan. Tapi dia menjadikan itu adalah jalan kebaikan bagi dirinya, keluarganya, dan untuk semua manusia di muka bumi. Begitulah visi misi seorang pengusaha yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak pernah berpikir menyerah. Dia tidak pernah berpikir, wah nanti kalau aku gagal aku berhenti. Enggak. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Perhatikan ayat ini. Jadi 2 hal yang Allah pesankan. Jangan merasa lemah, jangan merasa bersedih hati. Di titik permulaan ini, ketika ditantang, seringkali berpikir, waduh, kayaknya nggak ada modalnya deh. Enggak. Tapi dia, aku yakin bisa. Dia berkata, aku yakin bisa. Dan juga ketika terjadi sebuah turbulensi, goncangan, dia tidak mengeluh. Waduh, kenapa terjadi sama saya ya? Kenapa bukan orang lain ya? Enggak. Kata Allah, wala tahzanu. Dia juga tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena dia merasa, dia yakin bahwa aku sedang bersama Allah. Makanya kata Allah, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu sebenarnya berada di posisi pemenang. Kamu sebenarnya sedang sukses karena kamu sudah beriman. Jadi selama kita masih mau berusaha, kita sudah tergolong orang sukses. Kenapa? Karena musibah terbesar ketika seseorang sudah minder duluan, tidak mau memulai, dan dia merasa tidak punya iman. Padahal dia yakin bahwa segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran 139. Jadi sahabatku, ayat ini membangun sebuah mentalitas besar. Seorang mukmin boleh mengalami kegagalan. Ya, kita manusiawi. Gagal itu biasa. Dan tidak bisa dihindari. Tetapi tidak boleh menjadi manusia gagal. Perhatikan. Jadi kita boleh mengalami kegagalan. Tetapi tidak boleh menjadi manusia gagal. Tulis quote hari ini. Kita boleh gagal. Tetapi kita boleh mengalami kegagalan. Tapi tidak boleh menjadi manusia gagal.
Perhatikan ini, quote ini. Boleh mengalami kerugian, tetapi jangan kehilangan keberanian. Boleh jatuh, tetapi harus belajar bangkit. Begitulah seorang pengusaha yang beriman kepada Allah SWT. Apalagi kita sudah menjadikan tagline, kita adalah pengusaha pencinta Quran. Kita setiap hari bersama Quran. Bayangkan tadi diceritakan oleh Mr. Jos, para leaders itu mereka bangun jam 2 dan langsung mereka sholat tahajud, langsung mereka berharum-harum mandi, dan langsung mereka membaca Quran 1 juz. Jadi bahasa kita menjemput rizki itu dengan kemuliaan, ya, menjemput rizki dengan iman, bukan menjemput rizki dengan nafsu, dengan keserakahan, dengan mindset hanya harta, bukan. Tapi kita menjemput rezeki dengan tahajud, menjemput rezeki dengan iman, menjemput rezeki dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengarkan tip-tip berikut ini. Saya akan bahas satu persatu apa saja bagaimana kita menjadi pengusaha tangguh. Pertama, Abi Amir, boleh slide-nya kita tampilin ya, Abi Amir ya? Selain pengusaha pecinta Quran. Selain pengusaha pecinta Quran, yang dulu pernah Abi Amir ini. Boleh kita tampilin sekarang? ntar Oh, bisa. Boleh. Masya Allah. Iya, Nah. siap. Wah, ya silakan Abi Amir. Iya, Next ya. ya next. Nah, kita sahabatku semua, masing-masing kita pasti punya masalah. Dan pikiran kita bukan bagaimana lari dari masalah. Coba kita tampilkan di sini masalah 1. Punya uang tapi hanya numpang lewat. Perhatikan. Punya uang tapi hanya numpang lewat. Banyak sekali kejadian seperti ini. Padahal setiap kita pasti punya uang. Contoh. Dulu waktu saya pertama kali pulang dari habis kuliah, ya, pertama kali penghasilan bulanan itu hanya 1 juta. Perhatikan, orang berpikir kalau hanya 1 juta ini mau ngapain? Ini pengalaman luar biasa. Saya bilang kepada istri saya, Ma, ini 1 juta penghasilan bulanan. Hanya yang kita dapatkan. Ini mau diapain? Akhirnya kita sepakat bahwa dibagi 3. 500.000 buat kebutuhan sebulan, 250.000 buat emergency kalau ada biaya pendidikan atau sakit, dan 250.000 buat ditabung masa depan. Perhatikan cara mengelola keuangan. Bahwa kaya itu bukan karena banyak penghasilan, tetapi kaya itu adalah bagaimana kita berhasil memanage keuangan kita dapatkan. Dan kita menyesuaikan diri dengan apa yang kita miliki. Itulah, jangan sampai uang yang kita miliki hanya numpang lewat, tidak produktif, tidak ada tabungan perencanaan untuk masa depan. Tidak ada. Dia hanya datang, dimakan, habis. Besok cari lagi. Ini masalah pertama. Perhatikan, alhamdulillah dengan tabungan-tabungan itu sekalipun dimulai dari yang kecil, alhamdulillah sudah bisa beli rumah dan sebagainya. Itu masalah pertama. Lanjut. Masalah kedua yang sering orang hadapi. Hutang hanya gali lubang. Ini yang banyak sekali. Jadi ketika sudah jalan mentok, cari sana, cari sini, sudah nggak ada lagi solusinya. Mau ngapain ini? Akhirnya hutang. Dan berjanji, aku bayar besok. Lalu kemudian, ternyata apa? Benar dia bayar besok, tapi dia semalaman mencari
pinjaman ke tetangga untuk menutup lubang yang ini. Nah, hidup seperti ini tidak normal. Tidak normal. Ingat bahwa hutang ketika bertumpuk, apa kata Nabi? Tidak mungkin seseorang masuk surga. Tidak mungkin seseorang masuk surga kalau dia meninggal dunia membawa hutang. Karena itu, jangan jadikan hutang sebagai landasan hidup. Kata Nabi, sekalipun seseorang mati syahid 100 kali. Perhatikan, dia ikut perang, terbunuh, mati syahid. Allah hidupkan lagi. Ikut perang lagi, terbunuh, mati syahid. Bangkit lagi, sampai 100 kali. Tapi karena dia membawa hutang, kata Nabi, tidak bisa masuk surga. Karena urusan hutang itu, urusannya dengan orang yang dia minta hutang kepadanya. Maka Allah tidak akan mengampuni kalau urusan hutang itu tidak diselesaikan di dunia. Begitulah. Perhatikan, ini masalah sering berlangsung. Nah, kita akan diajarkan bagaimana mencari solusi supaya kita bukan menjadi orang yang hanya tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Lanjut. Masalah ketiga. Penampilan hanya supaya nampak sukses. Bukan sukses beneran. Ini masalah lagi nih. Ini lain lagi nih. Gitu. Jadi sekarang ini lagi musim. Mau kemana? Mau ketemu klien. Wih, luar biasa. Dia pakai mobil mewah, gagah. Nah, ternyata begitu ditelusuri, itu pinjam kepada orang lain. Hanya untuk gaya-gayaan. Hanya untuk menampilkan bahwa diri seakan-akan dia pribadi sukses. Tidak. Ya, tidak begitu seorang pencinta Quran. Seorang pencinta Quran, dia tampil dengan jujur. Tapi dengan percaya diri. Ya, bukan dengan pura-pura atau basa-basi. Kita diajarin nanti dalam kuliah sebelum menjadi pengusaha, bagaimana kita menjadi seorang yang percaya diri dengan penampilan yang jujur apa adanya. Lanjut. Masalah keempat. Dari luar mewah, tetapi dari dalam sengsara. Saya menemukan ada seseorang, dia itu sebetulnya penghasilannya lumayan cukup karena dia seorang pegawai profesional yang sudah luar biasa. Nah, tetapi gaya hidupnya bermasalah. Setiap gajian dia jor-joran. Dia buang-buang uang dan lupa keluarganya. Begitu pulang ke rumah, sudah gak punya uang sama sekali. Dia minta makan kepada istrinya. Istrinya menangis. Setiap hari istrinya ternyata memasak masakan dari hasil berhutang kepada tetangganya. Ini juga bermasalah. Gaya hidup seperti ini tidak benar. Ketika dia diberi kemudahan oleh Allah, malah dia buang-buang, mubadzir, tidak strategis, tidak tahu cara mengatur keuangan. Sehingga seakan-akan nampaknya dia, wah, si fulan sukses loh, kaya banget itu. Tetapi kenyataannya, rizki istrinya berkata lain. Dia ternyata hanya penampilan saja. Tapi di rumah, aku hancur-hancuran, kata istrinya. Dia tidak pernah ngobrol berduaan bersama istrinya. Dia tidak pernah sholat tahajud bersama istrinya. Dia tidak pernah bercerita tentang keindahan surga, keindahan akhirat bersama istrinya. Tapi yang diceritakan hanyalah masalah KDRT, kekerasan, dan seterusnya. Lanjut. Masalah kelima. Hutangmu bukan karena terpaksa, tetapi karena gaya.